kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat dan kasih sayang Allah kita bisa hadir di ruangan Majelis Guru dalam rangka kegiatan PMO level sekolah. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Manajerial SMA Negeri 1 Suliki, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suliki, Bapak Ibu Majelis Guru, beserta karyawan dan tata usaha. Sebelum kita memulai acara PMO ini, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Pengawas Manajerial kita, Bapak Dr. Andus Yulni Van Henry. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah, teman-teman pendidik tenaga kependidikan SMA 1 Kecamatan Suliki yang berbahagia. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke PMO. Maka tentunya kalau garisan utamanya, dahulu kita sudah melakukan PMO, dahulu kita sudah mengidentifikasi apa persoalan akar masalahnya, dahulu kita sudah mencari solusi-solusinya, dan hari ini tentunya kita akan mencoba mengevaluasi, merefleksi apakah solusi-solusi yang dahulu kita lakukan sudah menyelesaikan persoalan atau ada lagi persoalan-persoalan yang tertinggal. Tentu Bapak Ibu, hari ini itulah diskusi-diskusinya nanti. Mudah-mudahan kita berharap Bapak Ibu, teman-teman semualah yang sudah menjalankan solusi-solusi yang kemarin, tindak lanjut yang kemarin berupa aktivitas kegiatan-kegiatan, dan tentunya seandainya kegiatan-kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari akar masalah yang kita identifikasi pada PMO awal jelas indikator keberhasilannya, maka akan semakin gampang lah rasanya. Mungkin pada hari ini kita lihat indikatornya tercapai apa belum, seandainya belum apalagi persoalannya. Kemudian mungkin persoalannya untuk 1-2 orang teman pendidik jadi persoalan, dan bagi teman-teman yang lain itu tidak jadi persoalan, dan di sana kita juga bisa berbagi praktek baik. Bagi teman-teman yang tidak jadi persoalan apa yang sudah dilakukannya dan praktek baik, itulah kita bisa saling sharing untuk bersama-sama. Kemudian kalau seandainya banyak umpama nanti persoalan hasil refleksi dari ketidaktercapaian indikator kegiatan tindak lanjut kemarin, tentu hari ini kita coba lagi untuk membahas apa-apa itu yang bisa kita jadikan solusi-solusi yang pada gilirannya akan menjadi bagian dari tindak lanjut kita untuk kedepannya pada PMO berikutnya. Dan kita berharap sangat nanti supaya setiap PMO itu jelas kita melakukan refleksi apa yang akan kita lihat. Tentunya harus jelaskan pula indikator dari tindak lanjut yang akan kita lakukan, hasil dari mungkin alternatif solusi dari persoalan atau akar masalah yang masih kita hadapi. Maka Bapak Ibu, lagi-lagi pada hari ini memang keterlibatan kita semua itu sangat diharapkan, dan tentunya kitalah yang lebih merasakan bagaimana kita mengantarkan sekolah ini
menuju visi misi kita yang sudah kita dudukkan bersama-sama, kemudian kita temui umpama pada PMO. Dahulu ada persoalan-persoalan yang belum tercapai dan kita sudah coba lakukan actionnya dalam bentuk tindak lanjut kemarin. Maka hari ini ayo bersama-sama kita mengemukakannya lagi untuk bagaimana semua akar masalah bisa terminimalisasi dan kita bisa lebih melakukan akselerasi ke depannya. Dan akselerasi ke depannya untuk lebih mengejar visi misi kita itu tentu tak mungkin itu hanya terpikirkan oleh kepala sekolah, tak mungkin itu tercapai cuma dipikirkan oleh unsur pimpinan, tetapi memang harus kita bersama-sama karena action tindak lanjutnya ke depan tentu kita yang akan melakukan bersama-sama dan jelas arahnya supaya apa yang akan kita kejar itu memang tidak akan salah arah, dan arahnya itu tentunya tolong pastikan betul nanti solusi tindak lanjut ke depannya itu untuk kegiatan berikutnya. Hasil dari kegiatan hari ini kita jelaskan betul indikatornya apa supaya lagi-lagi nanti kita bisa bersama-sama mengevaluasinya yang kita lahirkan nanti dalam bentuk kegiatan refleksi di kegiatan berikutnya. Barangkali itu Bapak Ibu. Karena walaupun bagaimana ini seperti kegiatan-kegiatan PMO ini akan seperti siklus suatu penyelesaian dari sebuah masalah, kemudian kita lihat penyelesaiannya sudah sejauh mana, kemudian kita coba lagi merancang aktivitas pada periode berikutnya atau mungkin 3 bulan berikutnya, kalau tidak salah itu 3 bulan berikutnya, kemudian kita evaluasi lagi nanti capainya sudah berapa, dan kalau itu nanti akan dituangkan dalam bentuk penelitian tingkat sekolah PTS, akan jadilah dia sebuah penelitian untuk membawa sekolah kita ini lebih mendekati ketercapaian visi misi yang sudah kita tetapkan. Jadi barangkali seperti itu. Sekali lagi, ayo kita manfaatkan kesempatan merefleksi ini betul-betul dari hasil refleksi yang sudah kita lakukan sehari-hari dari tindak lanjut yang kemarin, kemudian memunculkan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita temukan, dan kita saling berbagi. Tentunya lagi-lagi bagi guru A, B itu jadi persoalan, guru C, D rupanya itu tidak persoalan, maka di sanalah dia akan berbagi praktek baik. Kenapa kok pada guru C, D itu bukan jadi persoalan, apa yang sudah dia lakukan umpama dalam pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya. Jadi sekali lagi selamat menjalankan PMO. Kita akan tetap juga di sini nanti selama kegiatan ini, dan memang sekali lagi harapannya ayo kita bersama-sama memikirkan sekolah kita ini. Demikian saja Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak pengawas manajerial kita. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Andus Yulipan Henry. Beliau ditugaskan sebagai pengawas manajerial di SMA kita ini, yang telah hadir bersama kita. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tata usaha yang kami banggakan dan kami harapkan. Sehubungan dengan kegiatan kita hari ini, kita telah sampaikan juga, mudah-mudahan Allah memberkati acara kita ini. Kemudian nanti dengan berserah dirinya kita kepada Allah, apa yang disampaikan oleh Pak Yulipan tadi, bahwa
untuk sekolah penggerak angkatan 1 ini perlu melaksanakan PMO yang penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Kemarin telah dilaksanakan 2 kali di bulan September dan bulan Oktober. Kemudian sudah ada pelaporannya 2 kali. Kemudian hari ini memang kita berharap semua kita dilibatkan dalam kegiatan PMO yang akan dilaksanakan pada bulan Desember dan pelapornya bulan Januari. Tapi karena kemarin ada minta izin, kita dapat melaksanakannya pada hari ini. Bapak dan Ibu, terutama yang baru bergabung, kami sampaikan itu ada di slide, ada topik-topik. Kemudian kemarin kami juga sampaikan di grup WA. Bagi yang belum atau baru mengenal dengan istilah PMO, sekolah penggerak itu banyak sekali kegiatannya. Ada forum pemangku kepentingan, ada lokakarya PSKS, PS itu pengawas sekolah dan kepala sekolah. Kemudian ada bersama dengan Bapak Ibu komite pembelajaran. Jadi yang dulu PMO ini dilaksanakan oleh pembimbing, ada narasumber, yang hari ini kemarin namanya fasilitator. Untuk tahun sekarang 2023 mulai bulan Agustus sampai Juni 2004 itu PMO diserahkan kepada sekolah di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan melibatkan berbagai unsur, diantaranya adalah para wakil TU sebagai pengadministrasian dan juga Bapak Ibu guru. Di awal kita laksanakan ada dari komite pembelajaran, kemudian yang terakhir supaya kita semuanya saling merasakan, saling memahami, maka dialihkan mengerucut dia ke yang lebih besar, yaitu seluruh guru kita libatkan di dalam PMO ini. Jadi Pokja Manajemen Operasional atau PMO ini sebenarnya adalah kelompok kerja. Bagaimana kita memanage sehingga nanti dapatnya terlaksana kegiatan pembelajaran di sekolah penggerak. Itu adalah akronimnya, kependekannya. Tapi secara hakikatnya adalah kegiatan kita ini adalah merefleksi apa-apa yang telah kita laksanakan, kemudian nanti kita cari akar permasalahannya. Berikut dari akar permasalahan tadi, kita cari solusi-solusi yang mungkin dapat dijadikan sebagai jalan keluar, tindak lanjut real yang sesuai dengan kondisi sekolah, nanti dilakukan di sekolah sehingga permasalahan tadi kita dapat hindari. Nah, dan nanti akan terjadi perubahan-perubahan ke depan. Tadi sudah sampaikan oleh Bapak pengawas kita, nanti perlu ada indikator-indikator. Nah, dari topik-topik yang ditawarkan Bapak dan Ibu itu sudah permanen. Ada 4 topik di WA sudah saya sampaikan. Itu semuanya kemarin sudah dibicarakan juga. Nah, kemudian mungkin ada kita yang terlupa, kita mengulang kembali saja. Topik itu ada pertama menyangkut dengan manajemen dan pengembangan sekolah. Itu topiknya. Kemudian subtopiknya adalah penyusunan dokumen KOSP sampai kepada L. Nah, optimalisasi platform digital. Itu di bagian topik manajemen. Kemudian yang kedua adalah implementasi pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah penerapan pembelajaran. Kecenderungan sini adalah perginya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma lama, yaitu menjadi pembelajaran yang anak ini memakai kurikulum merdeka dan terjadi proses merdeka belajar, sehingga di sana terjadi diferensiasi pembelajaran yang ada di sekolah berdasarkan perbedaan-perbedaan sifat, karakter, dan bakat daripada siswa itu sendiri. Kemudian topik keempat adalah iklim lingkungan sekolah. Nah, inilah ada 3 hal di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menyangkut dengan bully, kemudian masalah pelecehan seksual, kemudian juga masalah dengan minum keras, narkoba dan lain-lain. Sedangkan di yang kedua tadi
implementasi ini ada A sampai dengan K. Jadi kita kemarin mengambil yang nomor A. Untuk SMA kita mulai Juli atau bulan Agustus mulai startnya sampai Juni, kita ambil satu topik, yaitu masalah pembelajaran di kelas, implementasi pembelajaran di kelas, dengan subtopik yaitu penyusunan modul, rencana penyusunan modul ajar. Makanya kemarin kita IHT-nya bagaimana membuat modul ajar dengan Pak Yulipen, dengan Pak Jontar, juga dengan Pak Sejun, sehingga kemarin Pak Sejun adalah model-model pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah di topik bagian K yang kita ambil digitalisasi pembelajaran. Nah, dua inilah yang akan kemarin, yang telah kita kemarin kupas, sehingga narasumbernya itu ada yang dari Bu Nana, juga ada dari Bu Liza Aspai. Jadi itu kemarin yang kita laksanakan. Nah, berdasarkan itu, sesuai dengan apa yang telah kita lingkar ini, jadi Bapak dan Ibu, maka nanti inilah yang perlu kita sikapi apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita tadi. Apa indikator-indikator bahwa kita dalam melaksanakan PMO ini dengan adanya tindak lanjut dari umpan balik dan refleksi tadi, harus ada actionnya. Nah, dari action yang kita laksanakan kemarin, kita telah menyampaikan bahwa akar permasalahan adalah menyangkut dengan proses pembelajaran atau pembelajaran di siswa. Inti dari PMO ini adalah berakar bagaimana proses pembelajaran dan siswa itu dapat menerima pembelajaran itu sesuai dengan perbedaannya dengan pola pengembangan merdeka belajar. Nah, jadi isu kita yang ambil adalah peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan metode pembelajaran yang bersifatnya interaktif. Dan yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Istilah di sini yang terbaru adalah murid. Kalau dulu ada peserta didik, ada siswa, untuk kurikulum merdeka itu adalah murid. Jadi untuk kegiatan di sekolah kita, isu yang muncul itu memulai dari sana. Kemudian rencana kegiatan yang kita laksanakan itu kemarin disepakati dalam bentuk kegiatan IHT. Nah, untuk subtopik, karena topiknya adalah satu, implementasi pembelajaran di kelas, kita ambil subtopik dua buah. Yang pertama adalah masalah rencana penyusunan modul ajar, yang nanti modul inilah yang akan diterapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam kelas, sehingga kita tidak lagi ragu-ragu di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian penanggung jawab di sini disampaikan, namanya sudah ada, adalah Bu Milnopia sebagai wakil kurikulum pada waktu itu. Jadi di dalam proses ini kita laksanakan apa yang dituntun untuk pelaksanaan PMO kita tahap 1 dan 2. Kemudian subtopik kedua adalah digitalisasi pembelajaran. Penanggung jawabnya adalah Bu Sri Nana. Nah, kita coba Bapak dan Ibu melihat dulu apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita tadi. Untuk masing-masing proses yang kita refleksi tadi, kita masih rendah berdasarkan rapor pendidikan dulu, masih rendah di bagian proses pembelajaran. Yang lain masih juga ada, tapi yang berada bertumpunya yang paling krusial segera kita laksanakan adalah proses pembelajaran. Jadi untuk itu penyebabnya tadi sudah disampaikan adalah masih banyak kita yang mungkin belum banyak memahami, mengetahui atau mampu menggunakan pola-pola metode pembelajaran, sehingga interaktif pembelajaran itu masih bersifat lemah atau semu. Kemudian yang kedua, dengan adanya pengembangan IT, maka perlu penggunaan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Untuk itulah indikator-indikator keberhasilan kita, yang pertama adalah kita setelah mengikuti IHT penyusunan modul ajar, setiap guru memiliki dokumen modul ajar yang sesuai dengan kondisi real, sesuai dengan kondisi anak, dan sesuai dengan kompetensi yang ada di CP, kemudian
yang ada di komponen yang lainnya, yang mungkin masing-masing mata pelajaran itu ada perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian yang kedua adalah digitalisasi. Bapak Ibu bisa memahami berbagai bentuk model strategi dalam pembelajaran yang menggunakan media digital. Mungkin menggunakan Kahoot atau menggunakan yang lain-lainnya, sehingga nanti siswa dapat termotivasi dengan perkembangan yang ada sekarang. Siswa kita bukan lagi menerima media-media dalam bentuk tempelan atau yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok, tapi adalah media-media yang bisa dalam bentuk kuisis, dalam bentuk tanya jawab, kuis dan lain-lainnya, yang mungkin membuat siswa itu lebih terpancing. Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu, kita berharap yang pertama kita memiliki dokumen, dan dokumen ini perlu kita laksanakan karena target dari PMO itu adalah bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang disukai dan disenangi oleh siswa, sehingga hasil pembelajaran itu adalah optimal, yaitu dengan menyusun modul ajar untuk sekolah kita ini. Yang kedua adalah dengan melakukan pembelajaran yang memakai media digitalisasi. Nah, setelah kita pantau Bapak Ibu beberapa tahap bulan Agustus dan juga bulan Oktober, maka kemarin masih kita membutuhkan narasumber lain. Maka kemarin yang tahap kedua kita mendatangkan Bapak Azri Chun. Kemudian nanti juga di bagian IT-nya itu Ibu Iza Aspa. Nah, dari dokumen-dokumen ini perlu kita nanti tolong Bapak Ibu Wakil sama-sama kita pantau. Kalau perlu nanti didokumentasikan, dicoba dicek, kris kembali, dicek sejauh mana kawan-kawan telah memiliki model-model dan yang ada di dalam modul pembelajaran itu yang sesuai dengan pembelajaran merdeka. Nah, sehingga siswa tidak lagi menerima ceramah yang diberikan oleh guru. Untuk digitalisasi, sejauh mana kita telah memiliki model-model pembelajaran berbentuk Kahoot, Quizizz dan lain-lain yang akan kita kembangkan sesuai dengan kondisi mata pelajaran dan kondisi siswa yang ada di sekolah. Nah, setelah itu kita miliki, kalau rasanya sudah maksimal, maka untuk 5 bulan ke depan, bulan Februari sampai bulan Juni, itu boleh dilakukan atau dipilih topik yang baru. Nah, tapi kalau masih rasanya perlu ditingkatkan, perlu disempurnakan, maka kita boleh masih memakai topik yang lama. Nah, ini sebagai hantaran Bapak Ibu, nanti akan dibantu oleh kawan-kawan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mengungkap itu kembali. Jadi intinya adalah mulai dari refleksi, kemudian apa yang kita refleksi adalah sejauh mana proses pembelajaran itu optimal, dari hasil belajarkah, rapor mutukah, asesmenkah, kemudian nanti Bapak Ibu apa kemungkinan solusi-solusinya. Nah, atau apa kemungkinan masalah-masalah tadi, penyebab masalah itu muncul, kemudian apa solusi. Oh, kami belum memiliki banyak pengetahuan, keterampilan menggunakan media digital, Pak. Nah, salah satu cara solusi ini adalah kita laksanakan pelatihan dalam bentuk in-house training. Nah, nanti dari itu kita akan memiliki semacam indikator sejauh mana kita telah mampu memiliki pengetahuan, keterampilan di dalam menggunakan digitalisasi dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian nanti baru kita gunakan di kelas. Walaupun kita banyak memiliki kemampuan, keterampilan, tapi tidak digunakan, artinya juga tidak ada. Jadi indikator terakhirnya adalah Bapak Ibu, kita mampu memahami, mampu menggunakan karena keterampilan itu ada, dan nanti kita terapkan di dalam kelas dan bagaimana hasilnya. Nah, untuk itulah mari kita sama-sama sampaikan hari ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan pancingan, yaitu misalnya kepada kita akan ditanyakan, nah kira-kira dari Bapak dan Ibu A,
apa-apa kira-kira kendala apa yang telah dirasakan ketika Bapak Ibu pembelajaran. Oh, anak ini mungkin masih lemah. Kemudian apa penyebabnya? Mungkin metode yang digunakan belum sesuai dengan harapan anak. Nah, kemudian apa yang dilaksanakan sekolah adalah melakukan IHT. Apakah Bapak Ibu mengikutinya? Ada. Kemudian apakah sudah dibuat dalam perencanaan? Kemudian kemana pelaksanaannya? Dan apakah ada perubahan? Nah, kalau nanti sudah kita anggap ini sempurna, sudah anggap ini terlaksana, maka nanti kita akan beralih kepada topik dan subtopik yang lain. Ini sebagai antaran dari kami. Nah, demikian kami serahkan kembali dulu kepada Bu Us. Nanti kita berkolaborasi saja antara unsur pimpinan dan Bapak dan Ibu untuk berdiskusi tentang apa-apa yang telah kita rencanakan kemarin, apa yang dilaksanakan dan bagaimana hasilnya, bagaimana tindak lanjut sebagai implementasi dari pelaksanaan itu ke depannya. Sehingga memang pelaksanaan sekolah penggerak di sekolah kita ini nanti dapat terlaksana semaksimal mungkin dan optimal. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan hantarannya di depan kita semua. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai pembelajaran di kelas dan digitalisasi, di mana pembelajaran di kelas kita sudah melaksanakan IHT dengan Bapak Jentar Modul Ajar, dengan Bapak Yul, kemudian dengan Bapak Asri Chun. Kemudian digitalisasi kita sudah dipandu oleh Ibu Nana tentang Mentimeter, kemudian iya, dengan Ibu Riza juga. Yang satu lagi yang terakhir Bu Nana, ada game ya Bu Nana. Kita sudah dipandu oleh Bu Nana. Nah, sekarang kita akan merefleksi apa yang sudah kita dapat dari narasumber tersebut. Nah, refleksi ini akan dipimpin oleh Ibu Mil. Kepada Ibu Mil disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Yul dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita langsung saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang PMU yang sudah kita lakukan. Kemudian dimulai dari akar masalahnya yang kita sudah rumuskan bersama. Kemudian kita juga sudah melaksanakan PMO yang berikutnya yang bertujuan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang sudah sama-sama juga kita rumuskan. Jadi di sini kami akan membantu merefleksi apa yang sudah dilakukan dan kemudian apa yang belum dilakukan dan apa kendala kenapa itu belum dilakukan. Itu yang akan kita refleksi bersama. Dan nantinya terakhir kita kembalikan lagi ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyimpulkan hasil PMU kita pada hari ini. Baiklah, untuk pertama, tadi sudah juga dijelaskan dari akar permasalahan yang kita pilih waktu itu topiknya adalah pembelajaran di kelas. Dan pembelajaran di kelas, kita pilih satu topik saja, pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya kita pilih subtopik, yaitu modul ajar. Nah, sebenarnya satu subtopik sebenarnya kita pilih, kemudian implementasinya, pelaksanaannya itu yang kita pilih dua. Jadi kita pilih pembelajaran berdiferensiasi satu, kemudian yang satu lagi digitalisasi pembelajaran. Nah, untuk mendukung permasalahan yang sudah kita ungkapkan bersama ini, itu untuk langkah pertama dilakukan melalui bantuannya lewat IHT atau melalui workshop atau sejenis kombel yang lainnya sudah kita lakukan bersama. Dan ini sudah ada yang dilakukan mengenai modul ajar khusus, berarti memang komponen-komponen yang ada dalam modul ajar yang harus ada, itu sudah kita dibantu oleh narasumber. Kemudian di bagian pembelajaran yang berdiferensiasi kita juga sudah beberapa narasumber kita dibantu di sana. Dan kemudian lagi kita juga sudah ada IHT tentang model-model pembelajaran. Dan ini kalau untuk dari sekolah untuk menyelesaikan atau solusi akar masalah yang sudah kita ungkapkan itu sudah dilakukan. Dan terutama sekali yang
paling dekat dengan kita sudah melakukan kombel 2 kali dalam sebulan, dan untuk kombel ini narasumbernya dari guru kita sendiri. Jadi untuk digitalisasi pembelajaran itu di dalam kombelnya Ibu Nana sudah menjelaskan ada dua kali kombel itu tentang digitalisasi. Yang kemarin itu ada gamenya, kemudian ada juga mengenai Mentimeter, bagaimana kita merefleksi di awal pembelajaran itu tentang pengetahuan apa yang dimiliki oleh siswa. Ini sudah dari sekolah. Kemudian sekarang masing-masing kita sudah merasakan juga di kelas, karena ini pembelajarannya di kelas. Nah, itu sekarang yang akan kita ungkap bersama. Apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas. Di masing-masing nanti Ibu Bapak bisa bercerita baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang di kelas ataupun sudah melibatkan digitalisasi pembelajaran yang di kelas. Nah, bisa kedua-duanya, karena yang dua-duanya ini sebenarnya harus kita selesaikan di tahap semester 1 ini. Nah, nanti barulah kita lihat mengenai pembelajaran berdiferensiasi seberapanya yang include ke dalam modul ajar, kemudian digitalisasinya apakah memang sudah include juga atau tercapai dalam pembelajaran di kelas. Nah, berarti itu yang akan kita simpulkan nanti bersama. Sekarang mungkin yang pertama dulu, silakan Bapak Ibu bercerita, kita refleksi yang sudah kita mendatangkan narasumber tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembuatan modul ajar. Apa saja yang sudah Ibu Bapak lakukan di kelas tentang realisasi dari yang sudah kita lakukan di sekolah dalam bentuk IHT ini. Nah, siapa yang pertama? Silakan. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan. Nah, mungkin untuk memotivasi, mungkin kita persilakan dulu Ibu Nana ya, karena Ibu Nana ini yang ahlinya digitalisasi pembelajaran. Silakan Ibu Nana dulu untuk memancing memotivasi teman-teman untuk bisa bercerita tentang praktek baik yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran, baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi ataupun mengenai digitalisasi pembelajaran. Sebenarnya kedua-duanya ini nanti akan ikut dia di dalam modul ajar. Silakan Ibu Nana. Terima kasih Ibu Emil. Baiklah, untuk digitalisasi pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas, yang pernah kami lakukan itu contohnya Mentimeter, di mana di Mentimeter itu kita dapat memberikan suatu untuk memberikan motivasi kepada siswa, bagaimana keadaan mereka pada saat mulai pembelajaran. Contohnya kita menanyakan bagaimana perasaan Anda hari ini. Dengan melakukan digitalisasi melalui Mentimeter ini, nanti siswa bisa mengungkapkan perasaan mereka. Mungkin ada yang sedang sedih, ada yang sedang gembira. Dengan tampilan Mentimeter saja mungkin mereka akan sedikit termotivasi, karena tampilannya itu memang agak sedikit menarik untuk mereka. Sedikit menarik. Itu untuk Mentimeter. Di dalam Mentimeter ini tidak hanya untuk menanyakan apa kabar mereka pada hari itu, bisa juga kita melakukan semacam kuis atau pertanyaan dalam bentuk polling. Itu di dalam Mentimeter yang pernah kami lakukan. Terus selain Mentimeter, kami juga melakukannya melalui quizzes kalau untuk penilaiannya dalam bentuk formatif. Dimana di dalam quizzes ini kalau sebelumnya kita menganggap mungkin siswa bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan yang kita berikan, ternyata di quizzes itu bisa dikunci jawabnya, siswa tidak akan mengetahui jawaban yang benar. Itu di dalam quizzes. Mungkin itu yang sudah kami terapkan di kelas. Agak sedikit termotivasi untuk mengikutinya ya. Selain Kahoot, mungkin ada juga pembelajaran lain di dalam digitalisasi, seperti kita sebagai pendidik memang dituntut untuk menguasai teknologi sesuai zaman siswa sekarang ini, karena dalam genggaman siswa itu memang HP itu dalam genggaman mereka. Jadi bagaimana kita mungkin lebih paham bagaimana menarik siswa itu bisa memanfaatkan HP bukan hanya untuk game, tapi memang untuk pembelajaran. Mungkin kita bisa menciptakan media interaktif sehingga siswa itu tidak
cenderung untuk bermain game terus, tapi mereka bisa termotivasi untuk membaca, atau sekarang istilahnya itu literasi digital ya. Bagaimana kita bisa mengajak siswa untuk bisa membaca melalui HP dengan menciptakan media pembelajaran yang menarik. Mungkin itu sedikit Bu Emil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana. Yang pertama kita berikan aplaus untuk Bu Nana. Jadi mudah-mudahan ini memang memotivasi ya. Jadi cerita Bu Nana tadi itu memang lebih banyak sekitar digitalisasi pembelajaran, karena memang pas dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Nana, yaitu informatika. Jadi itu bukan hanya untuk Ibu Nana. Bu Nana sudah berbagi praktik baik dengan kita di dalam Komdel. Nah, selanjutnya siapa lagi Bapak Ibu yang akan bercerita tentang praktik baik mengenai pembelajaran, baik itu berupa pembelajaran berdiferensiasi ataupun yang sudah pembelajaran yang sudah melibatkan IT atau digitalisasi pembelajaran. Nah, coba kita kasih kesempatan kepada Ibu Bapak semuanya. Ada lagi? Nah, harus ada lah, karena banyak dari teman-teman yang sudah melakukan digitalisasi pembelajaran sebenarnya di kelas, dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sekarang untuk mata pelajaran matematika lah, kita minta kepada perwakilan matematika Ibu Nelly untuk bisa bercerita tentang pembelajaran berdiferensiasi atau digitalisasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bu Emil. Baik, untuk mata pelajaran matematika yang sudah saya laksanakan di semester kemarin terkait dengan digitalisasi ini, ada aplikasi yang bernama GeoGebra. Ini memudahkan untuk siswa menggambar grafik. Jadi siswa itu akan menginput fungsinya, sehingga akan muncul grafik yang terdapat dalam aplikasi tersebut, sehingga membuat siswa ini menjadi tertarik untuk belajar tentang grafik, karena selama ini sebelumnya menggambar grafik ini harus dengan manual. Tapi dalam prosesnya, selain dengan IT ini, dengan aplikasi GeoGebra ini, kita di kelas juga ikut menjelaskan juga bagaimana proses manualnya. Kemudian kemarin ketika di materi sistem bersama linear 3 variabel tersebut, saya mencoba untuk membuat asesmen yang berbeda. Karena yang disampaikan Bu Nana tadi, bahwasanya anak-anak ini memang dunianya atau zamannya sekarang memang IT itu, HP itu di tangan lah istilahnya, generasi milenial, serba IT. Jadi kemarin membuat asesmen, anak-anak itu mencoba presentasi, jadi tidak lewat tulisan tugas tersebut. Dan ternyata setelah dilakukan seperti itu asesmennya, anak-anak itu ternyata luar biasa ide-idenya dalam membuat presentasi dalam bentuk video. Jadi kemarin saya suruh untuk presentasi, tapi disimpan di drive, sehingga link itu yang akan dibagikan ke guru. Jadi ketika saya lihat presentasi anak-anak tersebut, jadi mereka tuh sudah hebat. Kalau saya menilai sudah hebat sekali dalam mengedit, atau jadi mungkin mereka sudah cocok jadi konten kreator ya. Jadi memang digitalisasi pembelajaran ini yang saya rasakan membuat anak-anak itu menjadikan pembelajaran tersebut menarik dan termotivasi untuk belajar materi selanjutnya. Nah, itu yang saya rasakan dari semester kemarin, Bu Emil dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nelly, kita berikan aplaus untuk Bu Nelly. Dan kemudian sejalan dengan ini, jadi karena Ibu Arlen juga melakukan hal yang sama, mungkin ada cerita atau cerita berbagi praktik baik juga tentang cerita masalah grafik ini dari Ibu Arlen. Tolong Ibu Arlen berbagi sedikit tentang cerita digitalisasi pembelajaran matematikanya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, menyambung ulasan dari Ibu Nelly tadi tentang digitalisasi pembelajaran. Walaupun di dalam matematika belum banyak yang bisa kami lakukan, tapi ada beberapa di antaranya, yaitu bagaimana kalau seandainya menggambar grafik, apakah grafiknya itu grafik garis lurus nanti atau kuadrat atau fungsi pangkat 3 yang dulunya dilakukan oleh anak secara manual, sekarang kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi kalau seandainya kita mau menggambar daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan gabungan antara linear dan kuadrat, misalnya kita mau menentukan daerah penyelesaiannya, dengan mudah anak bisa menggambarkan daerah penyelesaian tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra tadi. Jadi kalau kita bandingkan dengan secara manual, kita mengikuti langkah-langkah penyelesaiannya, buat tabel, kemudian gambar bidang kartesius, kemudian gambar grafik. Nah, 2 kali menggambarnya, kemudian baru didapatkan daerah penyelesaiannya. Tapi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, dengan mudah kita bisa langsung menentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan dengan menggambar grafik tadi. Jadi dengan menggunakan aplikasi itu, anak memang termotivasi. Jadi kalau kita lihat, kita hanya butuh waktu, anak cuma butuh waktu sedikit untuk menyelesaikan atau menjawab soal, dibandingkan dengan kalau kita melaksanakan secara manual. Nah, itu di dalam aplikasi GeoGebra. Kemudian di dalam pembelajaran, kalau seandainya kita melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, nah yang kami lakukan salah satu contohnya di dalam kemarin itu dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bagaimana kira-kira cara mempresentasikannya, sementara kalau kita buatkan di kertas kemudian kita tampilkan nanti di dinding, itu akan kesulitan kita untuk melaksanakannya, karena kadang-kadang anak menulis di kertas itu tulisannya kecil sehingga saat ditampilkan tidak kelihatan oleh temannya yang lain. Waktu itu terpikir bagi saya untuk melakukan kegiatan belajar berkelompok. Waktu itu diberikan soal yang berbeda tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Di dalam kelompok anak bekerja, kemudian berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kemudian saya minta masing-masing kelompok itu memfoto hasil diskusinya, kemudian dikirimkan kepada guru, dikirimkan kepada saya, dan hasil itu ditampilkan di InFocus. Jadi anak-anak murid tampil per kelompok ke depan, langsung menjelaskan hasil diskusinya dari foto yang sudah dikirimkan tadi. Jadi untuk diskusi yang biasanya saya kesulitan untuk menampilkan hasil diskusi tersebut, kemudian dengan adanya ide seperti itu, dengan mudah kita melakukan presentasi dari hasil diskusi siswa tersebut, sehingga masing-masing mereka itu bisa menjelaskan topik yang berbeda, topik yang sama dengan soal-soal yang berbeda. Jadi itu mungkin baru yang dapat kami lakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dengan menggunakan digitalisasi, ditambah lagi dengan penilaian formatif dengan menggunakan quizzes. Jadi kalau di dalam pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran berakhir,
kami juga sering melaksanakan formatifnya dengan menggunakan quizzes. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arlen. Ya, luar biasa sekali praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Arlen. Kita berikan aplaus lagi untuk Ibu Arlen. Jadi memang kita sekarang harus berusaha untuk bisa melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Jadi kalau memang siswa kita belum bisa membawa laptop ke sekolah, berarti bisa dengan cara Ibu Arlen tadi. Berarti data-datanya mereka kerjakan di rumah, kemudian mereka kirim filenya ke kita, dan di laptop kita sendiri ditampilkan di kelas. Karena masing-masing kelas itu sudah difasilitasi oleh sekolah untuk memiliki infocus yang tinggal colok saja lagi, kita sudah bisa langsung pakai. Jadi tidak harus menunggu dulu siswa kita punya laptop, tapi kita bisa juga presentasikan siswa bukan hanya dengan di kertas atau di papan tulis, tapi langsung di infocus dari data dia, kemudian dipresentasikan lewat laptop kita, Bapak dan Ibu guru yang akan masuk ke kelas itu masing-masing. Nah itu untuk beberapa praktik baik yang sudah dilakukan. Dan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini juga sebagai pemantauannya kita sudah lakukan juga melalui supervisi pembelajaran yang sudah kita lakukan, mulai dari supervisi perangkat, modul ajar, ATP, kemudian juga supervisi di pembelajaran itu langsung. Nah, ada satu yang sangat menarik waktu itu pembelajaran dari Ibu Inga. Kita mintalah cerita dari Ibu Inga mengenai kuis yang sebenarnya sudah dijelaskan Ibu Nana juga, tapi praktik baiknya ketika saya pemantauan di kelas itu siswa sangat termotivasi sekali untuk mempelajari ini lewat kuis yang sudah dimodifikasi oleh Ibu Inga. Silakan Ibu Inga untuk bisa bercerita tentang pembelajaran di kelas mengenai kuis yang sudah pernah Ibu Inga lakukan di kelas itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bu Emil yang telah memberikan kesempatan. Waktu itu saya disupervisi oleh Ibu Emil Novia di kelas 10. Aplikasi yang saya gunakan adalah Educandy. Ini sudah dijelaskan pula oleh narasumber kita sebelum-sebelumnya tentang penggunaan media berbasis digital. Salah satunya adalah Educandy. Educandy ini di dalamnya terdapat beberapa games yang bisa digunakan dengan soal yang sama, tapi bisa dikerjakan dengan berbagai games. Misalnya dengan menjodohkan, dengan benar salah, ataupun dengan objektif. Jadi satu soal itu digunakan dengan dimainkan dengan beberapa cara permainan. Ini dibedakan antara kelompok. Kemarin itu dibagi siswanya menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari atas 6 orang. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok, 1 orang maju ke depan kelas untuk memainkan games tersebut dengan games yang sama, misalnya dengan cara objektif. Jadi dalam waktu tertentu, misalnya di set waktunya 1 menit, dikerjakan oleh perwakilan kelompok tersebut, sehingga skor yang didapatkan antara kelompok tersebut berbeda karena waktu mempengaruhi dalam menjawab soal tersebut. Jadi itu untuk regu pertama. Untuk regu kedua beda lagi cara memainkan permainannya. Jadi nanti ke-6 perwakilan dari kelompok tersebut memainkan permainan yang berbeda, sehingga didapatkanlah skor masing-masing anak tersebut, lalu digabungkan skor anak tersebut sehingga didapatlah kelompok dengan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itu kemarin yang saya laksanakan di kelas. Yang lain yang saya laksanakan di kelas adalah untuk presentasi di kelas 11, yaitu dengan menggunakan Canva. Karena tidak semua siswa memiliki laptop, jadi kegiatan pembuatan media presentasi itu dilakukan di kelas secara berkelompok dengan menggunakan Canva di HP masing-masing. Dan setelah selesai PPT-nya atau Canva-nya dikirimkan ke file ke dalam grup kelas, lalu nanti akan ditampilkan melalui laptop guru di
di depan kelas. Jadi itu yang saya lakukan. Dan untuk proses penilaian sumatifnya itu menggunakan quizzes. Kenapa quizzes? Karena di quizzes itu analisis soalnya langsung keluar. Jadi kita langsung bisa memprint analisis hasil ya, ujiannya langsung tanpa harus kita buat manual satu-satu di Excel lagi. Jadi tinggal kita print saja dari sana. Itu yang saya lakukan kemarin selama semester 1. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Itu beberapa praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di kelas. Dan ini kalau melibatkan IT, sebenarnya memang anak-anak itu tidak ada kesempatan untuk main-main kalau kita amati. Jadi kalau kita pas untuk merencanakan dan merancang segala sesuatu sebelum masuk ke dalam kelas, maka pembelajarannya pasti akan lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa, apalagi sudah dilibatkan dan sudah memakai alat bantu mereka, itu HP mereka sendiri, HP Android mereka sendiri. Itu beberapanya, yang dari depan saja baru yang banyak. Kita mintalah yang Bapak Ibu yang dari belakang, jadi mungkin bisa berbagi juga praktik baik pembelajarannya, baik itu mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya untuk digitalisasi pembelajaran itu dia sebenarnya include di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, karena ada juga faktor diferensiasinya. Kedua-duanya ini tidak bisa kita pisahkan sebenarnya. Dan kita minta yang dari belakang, bapak-bapak mungkin bisa perwakilan dari guru PAI. Silakan Bapak Dasrul lah yang akan bercerita tentang praktik baik tentang pembelajaran PAI yang sudah dilakukan di kelas. Atau dibantu-bantu sama Bapak Andika, sama Bapak Emnur dari belakang, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Emma telah berikan pertanyaan kepada kami di sini. Baik Bapak Ibu semuanya, sedikit kami di sini memberikan model atau kegiatan di kelas kami yang menggunakan IT. Jadi kami di sini biasanya menggunakan aplikasi quizzes untuk penilaian formatifnya. Dan di sini kami biasanya memakai quizzes, dan di sini banyak sekali model-model tesnya Bapak Ibu. Yang terakhir kami pernah menggunakan quizzes mode kertas, ya. Jadi siswa itu menjawab soal hanya menggunakan kertas yang sudah kita modifikasi menjadi barcode-nya Bapak Ibu. Dan dari pemantauan kami, setelah melihat beberapa kelas kami pakai sistem seperti ini, kami ambil kesimpulan siswa itu dia sangat antusias untuk menjawab soal menggunakan barcode tadi. Jadi kami ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita menggunakan IT yang memancing siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran, itu dia sangat semangat sekali. Apalagi dia belum pernah mencoba teknik yang seperti itu. Mungkin selama ini kita memakai quizzes hanya seperti Kahoot, ya, yang hanya mengklik absen atau gambar tertentu. Sedangkan di mode kertas ini dia menggunakan kertas yang berisi jawaban. Jadi sehingga ketika dia menjawab soal dia antusias, bahkan sampai dia berlarian ke kami untuk men-scan barcode mereka itu untuk menjawab soalnya. Itu yang pertama Bapak Ibu, quizzes dengan mode kertas. Yang kedua Bapak Ibu, ada di sini namanya aplikasi random name picture, apa namanya ini, bahasa Inggris, ya.
Jadi ini banyak macamnya Bapak Ibu. Jadi seandainya kita mau memanggil anak secara acak, kita boleh menampilkan di layar. Banyak sekali menunya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini yang kami tampilkan sekarang. Seperti kita memain capit, ya. Bisa kita klik capitnya, nanti keluar nama siapa yang kita ambil. Itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi dua itu mungkin yang dari kami yang pernah kami laksanakan dalam PBM. Yang pertama kuisis mode kertas, yang kedua ini random name picker feature, apa namanya itu. Dua itu Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dasril. Jadi sudah banyak sekali ternyata Bapak Ibu guru kita memiliki atau memakai media-media atau memakai game-game yang sudah ada di Google untuk pembelajaran di kelas. Dan pada umumnya, dan mungkin bukan pada umum, semuanya itu meningkatkan motivasi siswa di dalam belajar. Tidak ada yang tidak. Jadi tinggal yang masih belum lagi ini permasalahannya. Nah, jadi ini sama-sama harus kita selesaikan sekarang. Yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan juga harus kita kaji. Bukan berarti yang nanti akan bercerita itu bukan dia sendiri yang belum melakukan, tapi mungkin secara umum sekolah kita belum melakukan itu. Nah, sekarang kita pindah ke tahap berikutnya. Tadi kita sudah bercerita, berbagi praktek baik tentang cerita yang sudah kita lakukan di kelas. Kita pindah lagi, apa rasanya dalam waktu 6 bulan belakangan ini di semester 1 yang belum kita lakukan dan perlu kita tingkatkan atau perlu kita tingkatkan. Nah, ini kita juga bisa berbagilah cerita dari ibu dan bapak untuk masalah hal apa yang belum kita lakukan yang ada hubungannya dengan masalah pembelajaran berdiferensiasi atau digitalisasi pembelajaran. Nah, ada yang mewakili bapak ibu untuk bisa menyimpulkan atau untuk bercerita sedikit apa sebetulnya yang belum kita lakukan di sekolah kita tentang ini, yang sudah banyak cerita-cerita yang menarik, sekarang yang belum lagi. Nah, siapakah yang akan bercerita? Dan supaya cepat ya, mungkin kita minta lah cerita dari Ibu Uslah. Itu bukan cerita dari pribadinya, biasa saja dari hasil refleksi, hasil supervisi pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Nah, silakan Ibu Us bercerita tentang apa rasanya yang belum dilakukan di sekolah kita tentang pembelajaran berdiferensiasi atau tentang digitalisasi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Mil. Mungkin masalah digitalisasi sudah banyak teman kita berbagi praktik baik. Ada yang menggunakan EduCandy, ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang sudah dikuasai oleh teman-teman kita. Tapi di dalam kelas mungkin karena keterbatasan waktu dan mungkin juga karena menggunakan aplikasi itu kan memakai jaringan internet. Nah, jadi yang menjadi kendala kadang-kadang di kelas mungkin bagi kami sendiri atau bagi teman-teman lain sudah pernah melakukan misalnya yang diajarkan oleh Ibu Nana seperti kuis EduCaplay, kemudian Kahoot juga sudah pernah dilakukan, tapi tidak continue dilakukan karena keterbatasan jaringan internet ke kelas. Kadang pakai hotspot dari HP masing-masing guru, kadang pakai hotspot dari masing-masing siswa di kelas. Mungkin itu kelemahan kita dalam penggunaan media digitalisasi pembelajaran. Kemudian mengenai masalah berdiferensiasi, kita mungkin dari awal kita mendapatkan kurikulum merdeka, kita menyatakan berdiferensiasi itu adalah yang berbeda konten, berbeda materi, berbeda asesmen. Tetapi setelah kita mendapatkan pelatihan tentang IHT dari Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Asri Chun, mengatakan
pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah dilakukan dan sudah semua kita melakukan. Apa buktinya? Karena di dalam kelas itu kita metode yang kita lakukan itu kombinasi, tidak hanya ceramah saja, tapi di dalam kelas itu ada ceramahnya, ada diskusinya, ada presentasinya, ada tanya jawabnya. Jadi kalau sudah bervariasi apa yang sudah kita lakukan di kelas, itu sudah berdiferensiasi. Tapi angan-angan kita dulu, bayangan kita dulu berdiferensiasi itu soalnya harus berbeda, perlakuannya juga harus berbeda, semuanya berbeda. Kemudian modul ajarnya juga berbeda. Setelah kita pahami secara bersama, berkolaborasi, ternyata semuanya sudah kita lakukan di sekolah kita. Cuman namanya belum berdiferensiasi. Nah, kita sudah memperlakukan contohnya kecerdasan anak kan ada 3, ada kinestetik, visual, auditori. Misalnya anak kinestetik dari segi praktek dia unggul, maka di kelas itu dalam kelompoknya dia berkolaborasi. Guru-guru saya lihat waktu supervisi kelas sudah melakukan itu. Nah, ada siswa di dalam kelasnya Ibu Yoni dan dalam kelasnya Bapak Sigit, ada anak yang memang sukanya melukis. Jadi pas menggambar peta itu mereka berkolaborasi di dalamnya. Jadi yang pandai, yang punya kecerdasan itu melukis. Kemudian nanti yang akan menjelaskan hasil lukisan temannya itu, kenapa petanya seperti itu. Petanya kemarin kalau nggak salah itu adalah peta sebaran hewani kalau nggak salah. Itu entah di kelasnya Ibu Yoni, entah di kelasnya Pak Sigit. Jadi dari peta bisa dijelaskan, misalnya di Indonesia bagian timur apa hewani yang ada di sana. Jadi sebenarnya guru kita sudah melakukan, tapi cuma tidak percaya diri bahwa itu sudah berdiferensiasi. Kemudian anak yang mempunyai kecerdasan visual adalah menulis. Ada yang anak yang kecerdasannya di praktek, ada yang kecerdasannya menjelaskan. Jadi di dalam satu kelompok, sudah saya lihat di kelas, dari hasil supervisi, di kelas itu memang ada ditempatkan anak-anak yang bisa menjelaskan, yang bisa mempraktekkan, yang bisa menyimpulkan. Jadi pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya sudah dilakukan. Demikian Bu Mil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Us. Saplus untuk Bu Us. Jadi tadi itu cerita apa yang belum kita lakukan. Tapi setelah dianalisa betul, ternyata itu belum dilakukan. Sudah dilakukan sebenarnya, cuma kita belum pede mengatakan kalau ini ternyata berdiferensiasi. Jadi artinya diferensiasi yang di dalam kelas perlu kita tingkatkan lagi dan perlu kita kenali lagi. Nah, jadi di dalam kelas ini anak-anak bermacam-macam bentuk atau bermacam tingkat pengetahuannya atau daya belajarnya. Jadi kita memaksimalkan saja untuk bisa memahami siswa. Itu sebenarnya yang belum kita lakukan. Bagaimana kita memahami siswa itu secara karakteristik dia secara mandiri, bukan secara kelas kita pahami. Jadi itu beberapa tadi yang sudah dijelaskan tentang apa yang belum dilakukan. Kemudian yang sudah diceritakan juga sudah. Sekarang apa yang belum dilakukan ini, berarti kita juga perlu cari solusinya. Bisa saja solusi ini nanti kita bawa lagi ke PMO yang berikutnya, atau nanti setelah kita identifikasi ternyata tidak terlalu seberapa persen yang tidak melakukannya, berarti kita anggap sudah tuntas untuk semester ini. Dan sekarang sebelum kita kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah, kita mintalah dulu salah seorang ibu atau bapak bisa menjelaskan untuk menghadapi apa yang belum dilakukan tadi, apa kira-kira solusi yang akan kita lakukan di tahap berikutnya. Sudah ada solusi, ada kendala yang Tadi sebenarnya ya sudah termasuk kendala ya, Bu sudah bercerita langsung kendala Pak, ini yang belum, kendalanya ini untuk menghemat waktu karena kita kan sampai jam 12 ini Pak. Gimana kalau seandainya kita langsung saja solusinya lagi kita ungkapkan di sini untuk menghadapi beberapa kendala yang belum dilakukan. Berarti kendalanya tadi juga sudah disebutkan,
Atau ada yang mau bercerita lagi kendala lain yang dihadapi kenapa belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan digitalisasi pembelajaran? Bisa salah seorang lagi kita minta kendalanya saja yang dihadapi kenapa belum melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi atau belum melakukan digitalisasi di dalam pembelajaran. Nah, kita minta bantuan dari teman kita satu lagi untuk kali ini. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Anto lah sekarang yang menceritakan kendala apa kira-kira yang dihadapi karena belum melakukan pembelajaran Terima dan kasih Bu Mil. digitalisasi. Sesuai dengan yang disampaikan tadi, ada beberapa persoalan yang menyebabkan ada di antara teman-teman kita yang belum melakukan pembelajaran berdiferensi ini. Berdiferensi. Yang pertama mungkin faktor dari dirinya sendiri, ya. Faktor dari diri sendiri. Jadi kalau faktor dari dalam dirinya sendiri itu tergantung dirinya sendiri, bagaimana dia mampu memotivasi dirinya sendiri dengan bantuan motivasi orang lain, ya, dengan adanya melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan orang lain, temannya, sehingga dia juga termotivasi. Jadi yang pertama, bagaimana kita dapat memotivasi diri sendiri untuk ikut terlibat pula dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti itu. Yang kemudian apa itu? Kendalanya dari luar. Ya sebagaimana sampaikan Bu Ustaz tadi, sebagian anak yang paling sulit kita konsentrasikan, sebagian anak lebih menyukai apa itu kegiatan-kegiatan game-gamenya yang dalam kelas, sehingga dia masih ada mencuri-curi waktu untuk melakukan hal-hal demikian di pojok-pojok kelas. Kalau kita tidak betul-betul memantau sampai ke belakang, sehingga dia dapat menipu guru-guru betul-betul sungguh-sungguh, tetapi dia tidak melakukan hal yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita betul-betul mampu memberikan motivasi sehingga menguasai kelas, sehingga kelas itu betul-betul terkuasai dengan berbagai cara, mungkin pendekatan sebagaimana disampaikan oleh Bu In dulu pernah pada pertemuan sebelumnya, bagaimana mendekatkan diri kepada anak itu betul-betul merasa kita itu bukan lawan, bukan betul-betul merasa diayomi oleh siswa, oleh guru. Itu yang penting, sehingga siswa itu bisa terbuka, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan dapat dinikmati oleh anak, bukan menjadi suatu siksaan baginya, tapi betul-betul menjadi nikmat baginya. Itu selain itu kendala-kendala jaringan tadi, ya, persoalannya siswa tersebut kadang-kadang berseluruh juga, tidak ada bantuan paket lagi Pak, berseluruh juga tidak ada bantuan paket dari pemerintah lagi Pak. Jadi dalam artian sebagian siswa jangan kita samakan tingkat kemampuannya. Kadang-kadang dia ditargetkan oleh orang tuanya hanya untuk ongkos pulang balik saja, tidak ada anggaran untuk beli paket. Kadang beli paket itu ya tergantung pandai-pandai siswa. Pernah juga kita bercerita dengan anak, dia dikasih uang ke sekolah cuma 20.000 sehari, di situ minyak Pak. Beli paket gimana? Ya, pandai-pandai kami, kadang kawan lain lagi spot Pak, itu saja katanya. Jadi jangan memaksakan anak untuk melakukan
apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita memberikan pendekatan kepada anak sehingga anak yang tidak memiliki hal yang demikian tidak merasa terpinggirkan oleh kita samakan perlakuannya. Nah, itu saja Bu Mil, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Panto, kita berikan aplaus untuk Panto. Jadi ini sudah memang Panto sangat memahami betul sampai ke pribadi-pribadi anak, ditanya sama Panto. Jadi bisa memberikan masukan bagi kita semuanya. Memang kita harus memperhatikan atau memahami karakteristik setiap peserta didik yang ada di dalam kelas. Dan ini sudah dimulai oleh Pak Anto. Dan kita kedepannya bisa belajar dari praktik baik yang sudah dilakukan Pak Anto, supaya kita tidak langsung menghukum atau bisa memberikan pemahaman yang salah tentang siswa kita di kelas. Dan sekarang mungkin ini yang terakhir ya. Tadi sudah ada praktik baiknya, sudah ada mengapa belum melakukan, dan sudah diceritakan juga apa kendalanya. Terakhir, kita akan cari solusinya. Dan untuk mencarikan solusi ini, mungkin satu orang saja yang mewakili. Kita minta kepada Ibu Ira untuk bisa berbagi tentang solusi, kira-kira apa solusi yang akan kita lakukan untuk bisa menghadapi permasalahan yang sudah diungkap oleh teman-teman tadi. Dipersilakan kepada Ibu Ira. Terima kasih Bamil atas waktu yang diberikan. Sebetulnya kalau solusi dari tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Anto ya. Mungkin dari kami sedikit saja. Tadi Bu sudah menyampaikan satu permasalahan, yaitu masalah jaringan. Dan kami juga merasakan, atau internet lah ya. Kami di dalam proses pembelajaran juga merasakan hal ini. Kenapa? Pada saat kita harus mungkin searching, karena kami kalau pas materi saya bahasa Inggris ini adalah topiknya discussion, dan topik yang akan kami ambil adalah topik yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini, dan kita minta pendapat anak untuk mengambil solusi ataupun bagaimana pendapat dia tentang hal yang sedang terjadi akhir-akhir atau sedang hot pada saat ini. Itu kita memang butuh internet, kan begitu. Jadi permasalahan di sini memang kami tidak punya paket Bu, tidak ada paket Bu. Sebagian besar lah anak yang mengatakan hal seperti itu di dalam kelas. Jadi menurut kami, kalau bisa sebagai solusinya, mungkin kita sekolah bisa menyediakan internet ke kelas-kelas. Itu mungkin yang terasa bagi kami, dan itu caranya, solusinya tentu kami pulangkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun unsur pimpinan di sekolah kita, bagaimana agar internet ini bisa ada di kelas-kelas. Mungkin itu saja dari saya Bu Mil. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Solusi mungkin yang pada umumnya itu yang kita hadapi tadi di kelas. Jadi butuh jaringan internet, karena memang anak kita kalau dilihat pendapatan orang tuanya mungkin kebanyakan rata-ratanya ke bawah ya Ibu Ira, bukan rata-rata ke atas. Jadi mereka memang ada satu permasalahan tentang masalah paket data yang memang walaupun mereka punya HP, tapi kadang HP-nya tidak berpaket. Jadi kadang ada teman yang mau menghotspotkan bisa, tapi kalau tidak ada pula sama-sama di kelas itu tidak pula punya jaringan atau tidak pula punya paket data semuanya. Akhirnya pembelajaran kita tidak terlaksana, padahal kita sudah merancang sedemikian rupa. Jadi untuk digitalisasi pembelajaran memang kita butuh jaringan internet. Jadi itu salah satu solusi, mungkin banyak solusi yang lainnya. Dan sebagian solusi itu sudah kita lakukan sebenarnya. Ini mungkin salah satu yang bisa kita lakukan lagi di sekolah, bagaimana memasukkannya ke dalam program sekolah tentang jaringan internet yang memang ke masing-masing kelas itu terhubung.
Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ira, dan terima kasih kepada kita semuanya yang sudah berbagi tentang praktek baiknya, kemudian beberapa yang belum dilakukan, kendalanya, serta solusinya. Dan untuk berikutnya, untuk bisa menyimpulkan hasil yang sudah kita refleksi ini, kita kembalikan lagi ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas partisipasi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mil yang sudah memandu dalam merefleksi dalam kegiatan PMO level sekolah pada hari ini. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyimpulkan hasil dari refleksi kita hari ini. Kepada Bapak disilakan. Bapak dan Ibu, sesuai dengan prosedur pelaksanaan PMO, memang kita dipandu oleh instrumen yang permanen yang dibuat oleh Kementerian melalui pola pengembangan, yaitu sederhana, kemudian menggali, kemudian dapat dimanfaatkan. Seperti yang telah kita tampilkan, inilah pertanyaan-pertanyaan umum yang dimunculkan. Sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi, topik kita pertama ini adalah penerapan atau implementasi pembelajaran di kelas. Itu topiknya. Subtopik yang kita ambil adalah masalah kita di dalam modul ajar, merencanakan, kemudian menyusun, membuat, dan melaksanakan di dalam kelas. Jadi jangan-jangan modul ajar yang ada itu sudah bagus, tapi hanya tinggal di meja, di kantor. Itu yang pertama yang kita kejar kemarin. Narasumbernya dan ilmu ini terkait sekali dengan proses yang disampaikan oleh Pak Yulipen tentang adanya dulu berbasis data, PBD, perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan sekolah kita. Kemudian kita olah, muncullah permasalahan yang tadi. Kemudian dari masalah itu ada dua subtopik. Yang pertama tadi adalah tentang bagaimana kita membuat, menyusun, melaksanakan modul ajar yang ada. Yang kedua masalah digitalisasi. Dari praktek baik yang Bapak Ibu tampilkan, kedua subtopik tadi sebenarnya dia menyatu antara pelaksanaan program perencanaan yang dibuat dengan penggunaan digitalisasi. Tapi kecenderungan yang menonjol dari statement yang ada tadi adalah masalah manfaat digitalisasi. Karena pembelajaran kurikulum merdeka ini, karena dia bersifat berdiferensiasi, itu istilah di ya. Nah, apa yang diferensiasi? Anak bakat berbeda, kompetensinya juga berbeda, polanya berbeda, kemudian keinginan kemampuan juga berbeda. Nah, ada yang audio, ada yang visual, ada kinestetik. Inilah yang kita variasikan. Dan ketika anak A hobinya melukis, maka dapat dimanfaatkan untuk membuat gambar atau peraga ketika dia akan menampilkan. Dan ilmunya berada bagi anak yang katakan kemampuan logika, matematiknya atau kemampuan visualnya yang luar biasa. Nah, beranjak daripada itu, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, Bapak dan Ibu, nah, dapat kita sampaikan bahwa indikator ini perlu kita kita simpulkan. Nah, kalau saya melihat tadi bahwa yang menonjol itu pembicaraannya adalah masalah digitalisasi. Sedangkan masalah modul ajar yang pelaksanaan dalam kelas itu sudah tidak berapa yang muncul. Otomatis dalam konsep ini di bagian modul ajar dianggap 6 bulan belakangan itu mungkin sudah bisa difinalkan. Nah, atau dicapai. Nanti tinggal lagi dari supervisi yang ada, apakah memang nanti ada perbaikan-perbaikan. Tapi di bagian digitalisasi, kalau saya lihat masih ada, ini kan baru sebagian, masih ada dan masih perlu dan masih mungkin kita lanjutkan untuk dapat mempertajam, meningkatkan kemampuan dan motivasi serta keterampilan kita semua
Bapak Ibu dalam memahami model-model media pembelajaran digitalisasi ini. Nah, karena di sini disampaikan Bapak dan Ibu, dan di dalam instrumen ini apabila di PMO ketiga sudah selesai sampai targetnya dari indikator hasil PMO itu, maka dia dapat diganti dengan topik yang lain. Sedangkan kalau masih perlu ditingkatkan, itu masih dapat dilanjutkan sampai bulan Juni. Nah, dari dokumen-dokumen yang ada, dari pembicaraan yang ada, dari apa yang Bapak Ibu ceritakan, saya masih melihat tadi mungkin ada semacam kendala-kendala, masih ada keluhan-keluhan. Yang pertama kendalanya adalah di bagian internet. Kemudian di bagian ekonomi anak itu tidak bisa mempersiapkan media yang ada berupa paket. Maka solusi-solusi yang ditampilkan tadi diantaranya sekolah diminta untuk dapat mengadakan internet yang bisa menjangkau di setiap kelas. Pak Anto kira-kira sudah berapa MBS kira-kira Pak Anto internet kita? Bu Ima dan Bima, Bu Nana 200 Pak. 200 semua benar? Nah, jadi jawabannya Bantu tolong nanti kita kaji ulang. Kalau memungkinkan ini dengan dana BOS, kita naikkan nanti dengan dana BOS. Kalau tidak, kita nanti mengadu kepada komite. Nah, apa yang disampaikan, jadi solusi ini perlu dicatat. Kalau dicatat ini tulis, di dalam tulisannya dicatat. Nanti ini perlu dipertimbangkan untuk pengembangan bagaimana nanti memang anak akan meningkat proses pembelajaran karena menggunakan digitalisasi tanpa ada kendala yang menyangkut dengan jaringan, menyangkut dengan internet yang ada. Karena memang kondisi ekonomi siswa kita itu masih bawah, posisi menengah ke bawah. Rata-rata itu berada di posisi di bawah. Kemudian yang disampaikan juga oleh Bu Ira tadi, Bapak Ibu yang lain, kita mungkin masih ada model-model atau masih ada bentuk-bentuk permainan yang tadi sudah sampaikan, ada dalam bentuk Kahoot, ada yang bentuk Edu Candy, dan macam-macam. Bapak Ibu sudah mempelajari dengan baik secara internal dengan kawan-kawan, dengan orang-orang lain, dengan melalui media-media lain. Nah, nanti kita kembangkan ini untuk masa-masa akan datang sehingga nanti siswa kita benar-benar tersikapi prosesnya sesuai dengan kompetensi dan minat bakat pembelajaran. Tadi Pak Anto mengatakan jawabannya sebenarnya kalau kita jawab berbalik kepada kita Pak Ibu. Ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka dan di sana ada 3 tipe anak, ada yang audio, ada visual, tapi masih ada yang sembunyi-sembunyi di pojok untuk main game. Pertanyaan ini kembali kepada kita Pak Ibu. Nah, kenapa kembali pada kita? Karena ketika dia main game, berarti pembelajaran yang kita ciptakan tidak menarik minat bakat anak-anak kita itu. Nah, saya ulang lagi, ketika anak itu tidak memperhatikan kita, apalagi ada yang main game, maka ada yang tidak dia inginkan, atau dia merasa tidak ada yang dia harapkan, atau dia tidak suka dengan apa yang kita lakukan di kelas. Mungkin kita masih banyak bercerita, atau medianya masih media manual, media yang tahun 80-an, atau nanti kita perlu diminta untuk bermain game sesuai yang dilakukan oleh Pak Dasril, Bu Ingga tadi. Nah, inilah perlunya kita nanti akan tetap berkolaborasi untuk melanjutkan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Untuk itu kami sampaikan, Bapak dan Ibu, tadi kan ada topik kita di ini saya sudah kirim di WA kemarin. Topik itu kan ada 4. Sampai yang pertama kemarin adalah menyangkut dengan manajemennya, yang kedua pelaksanaan kelas, kemudian iklim, kemudian peningkatan kapasitas guru. Nah, berdasarkan rapor mutu, ini pada rapor mutu kita masih di bawah yang telah kita bahas kemarin. Untuk digitalisasi, Bapak Ibu, kita perlu pertimbangkan mungkin Januari sampai Juni kita tetap kembangkan dulu, sehingga apa yang disampaikan Pak Anto tidak kendala, termasuk penyempurnaan internet dan jaringannya. Sedangkan untuk modul ajar
Sementara rasanya sudah tidak tadi muncul, maka kita tambahkan satu lagi karena di sini diminta 2. Nah, tolong kita lihat kalau dari rapor atau rapor mutu dan rapor pendidikan istilah sekarang, itu yang di bawah lagi dari yang dibahas kemarin adalah menyangkut dengan iklim keamanan dan inklusif yang ada di sekolah. Jadi iklim lingkungan sekolah Bapak Ibu. Di sini ada 3. Yang pertama masalah bully, yang ketiga adalah masalah kekerasan seksual, yang ketiga masalah narkotika. Nah, saya ulang lagi Bapak Ibu. Nah, kalau ini yang kita sikapi, mungkin yang tadi mungkin sudah bisa kita terima Bapak Ibu, karena ini rasanya tidak perlu banyak diskusikan. Tinggal lagi satu yang perlu lanjutkan, yaitu digitalisasi, subtopik dari pembelajaran kelas. Tapi ada lagi yang di bawah dari rapor pendidikan kita itu adalah masalah iklim lingkungan sekolah. Nah, dari yang 3 ini, karena sudah masih ada satu lagi tadi digitalisasi, kita harus memilih satu yang bisa Bapak Ibu. Dari yang 3 ini, saya lihat dari rapor pendidikan itu menyangkut dengan kekerasan seksual. Nah, Bapak dan Ibu jangan bayangkan dulu hal-hal yang mungkin peristiwa atau apa yang kita dengar pada zaman-zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an. Ternyata di zaman sekarang dengan adanya hak-hak perlindungan anak, ternyata kita memegang tangan anak dan anak berontak, tidak suka, itu sudah tergolong kekerasan seksual. Ini bahayanya sekarang Bapak Ibu. Nah, apalagi lebih daripada itu. Lebih maksudnya mungkin lebih yang tidak negatif, lebih yang tidak positif, berarti lebih ke negatif. Nah, memegang tangan anak, kemudian atau bersalaman dengan anak lama-lama, apalagi bersalaman dengan kode-kode tertentu, sehingga anak berontak, itu sudah terjadi pelecehan seksual. Apalagi kalau ada karena anak ini bapak-bapak ini, karena kita bapak-bapak pada tua. Nah, kadang-kadang memegang kepala anak, pintar ya, bagus, lama-lama pecah anak. Nah, maka ini juga termasuk, karena dikhawatirkan sudah ada hal-hal yang mungkin membuat anak ini tidak nyaman. Nah, atau kita ada kegiatan-kegiatan di kelas, maka kita pegang tangan bahu anak, kita pegang sambil berjalan dan kita slip temannya. Nah, kita pegang bahu anak sehingga dia malu melihat guru memegang bahu anak, ini juga termasuk itu. Nah, untuk itu ke depan, nah, masalah pelecehan, kekerasan seksual ini Bapak Ibu, kita semua perlu hati-hati. Apakah laki-laki saja dengan siswa perempuan? Tidak. Nah, termasuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalnya katakan menjewel, kemudian yang dijewel itu membuat dia tidak enak badan, atau nanti katakanlah membuat dia tidak nyaman, atau mengarah kepada hal-hal yang sifatnya tidak boleh selama ini dibicarakan, apalagi dipegang atau disentuh, dan itu terjadi oleh Bapak Ibu guru walaupun tidak disengaja misalnya, apalagi memang ada disengaja, ini juga termasuk kekerasan seksual. Jadi bukan hanya laki-laki kepada perempuan, tapi bisa sebaliknya, perempuan kepada laki-laki. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, ke depan ini perlu nanti kita bicarakan lebih lanjut di dalam PMO kita. Ya, bagaimana nanti kegiatan iklim lingkungan sekolah kita ini akan menjadi lebih baik. Kita mulai dulu masalah yang lebih krusial dari rapor pendidikan tadi, yaitu kekerasan seksual. Kalau bully sudah diketahui semua, kemudian juga narkotika itu berada di posisi yang mirip, tapi sekolah kita yang perlu kita sikapi dulu adalah masalah kekerasan seksual, karena ini kecenderungan tidak sengaja. Nah, kecenderungan tidak sengaja, tapi karena ketidaktahuan kita, maka ini terlaksanakan. Jangan-jangan nanti anak menyampaikan kepada orang tuanya di rumah, kemudian orang tuanya melihat ternyata memang ada tanda-tanda bintik merah, ada tanda kuku dan lain-lain, maka otomatis ini sudah ada bukti fisik hal-hal yang kita sampaikan untuk topik-topik berikut. Dengan demikian, untuk PMO berikut yang mungkin dilaksanakan bulan Maret dan bulan Februari dan pelaporan bulan Maret,
maka ini kita mengacu kepada dua subtopik. Yang pertama, lanjutkan digitalisasi. Yang kedua, masalah kekerasan seksual. Dari apa yang disampaikan pembawa acara tadi dan jawaban Bapak Ibu, kemudian kisah-kisah kita pelaksanaannya di sekolah, rasanya memang PMO ini sangat diperlukan untuk masa-masa yang akan datang. Dalam rangka intinya adalah hakikat PMO setelah kita pelajari juknisnya dan kemudian kita pelajari tutorialnya, itu adalah bagaimana kita tetap merefleksi dan melihat kembali ke belakang apa-apa yang telah kita laksanakan, kemudian apa-apa praktek baik dari yang telah kita peroleh, kemudian apa yang belum, apa kendala, dan bagaimana untuk solusi kursi ke depan. Jadi itu hakikat PMO, Bapak dan Ibu. Nah, bukan kita memperdebatkan, bukan kita mempromosikan si A, si B dalam pembelajaran, tapi bagaimana ada yang telah melakukan yang terbaik, ada yang masih belum, maka nanti diperlukan kita saling berbagi, kolaborasi untuk meningkatkan muaranya adalah proses pelaksanaan pembelajaran yang optimal di dalam kelas, sehingga ketika dilihat dari asesmen, kemudian evaluasi pembelajaran adalah nilainya baik. Ketika ditanya pada anak suka, anak senang, anak gembira. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di dalam PMO pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak. Nah, jadi sebelum kita tutup, kita mintakan masukan tambahan dari Bapak pengawas kita kepada Pak Yul. Kita silakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Eri. Koyo nggak tahu gak asik kan ya kak? Lain nampak. Luar biasa Bapak Ibu PMO yang sudah dilakukan. Kalau boleh ini masukkan barangkali. Yang kita refleksi hari ini kan pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan modul ajar, digitalisasi. Kita sudah dahulu bicara tentang berbasis data. Salah satu sumber data ia hasil AN. Walaupun data yang keluar AN hari ini itu kan sampelnya anak yang tahun sebelumnya. Dan untuk PMO kita ini khususnya yang akan kita refleksi, pertama pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak Kepala Sekolah beserta timnya sudah ada enggak hasil dari monitoring datanya dari monitoring atau supervisi sejauh berapa persen teman-teman kita sudah melakukan berdiferensiasi? Punya data enggak kita sekarang? Yang berdiferensiasi? Iya, berapa orang dari guru-guru semuanya, berapa pendidik kita? Pendidik kita mungkin sekitar 60-70. Berapa persen yang sudah berdiferensiasi? Ada datanya enggak? Ada instrumennya enggak? Ada Pak, dari supervisi kemarin ada Pak. Ada. Masing-masing diolah soal Oke, kita nanti minta rekapnya karena itu ada datanya. Itu adalah datanya. Data kuantitas dan data kualitas. Kalau kuantitas, kalau gurunya 150 sudah. Tetapi apakah memang sudah berdiferensiasi, sudah kualitasnya sudah tercapai apa belum? Karena dari refleksi yang tadi cuma satu yang bicara diferensiasi, Ibu Us. Tapi Ibu Us baru bicara diferensiasi mengenai gaya belajar. Baru mengenai gaya belajar. Apakah hanya itu diferensiasi hari ini? Silakan lebih didalami. Kan tidak hanya tentang gaya belajar, juga kemampuan awal siswa. Saat kita melakukan minta input data awal daripada siswa, pertama memang gaya belajar, yang kedua sejauh mana baru kemampuan mereka. Kan kita melakukan tes apa namanya itu? Diagnostik. Diagnostik kita kan termasuk ke kemampuan awal. Bagaimana nanti kita melakukan diferensiasi? Memang iya ceritanya kita sudah melakukan diferensiasi, tapi yuk datanya mana yang sudah kita lihat diferensiasi itu? Jangan hanya cerita-cerita. Kita sekarang sudah berbasis data. Anak-anak umpama yang sibuk di luar dengan kegiatan ekskul mereka dan di situ mereka lebih umpama, bagaimana kita memberikan diferensiasinya dalam kelas? Apakah sama juga ujiannya? Apa sama juga standarnya? Padahal mereka sudah membawa nama baik sekolah umpama. Jadi tadi
terus terang yang kita data tadi baru yang punya refleksi baru diferensiasi baru satu. Bukankah semua guru kita akan melakukan diferensiasi? Apa kendala kita berdiferensiasi itu? Sepertinya tadi tidak ada yang muncul. Belum terlalu muncul kalau kita bicara secara global. Kalau guru banyaknya 60, baru satu yang dimunculkan, baru diferensiasi tentang gaya belajar, terus yang lainnya bagaimana? Kedua, tentang penyusunan modul ajar. Ada datanya kita, Bu Emil? Berapa persen datanya yang sudah punya modul ajar dan yang belum? Kalau yang modul ajar ini sudah modul ajar, Pak. Semuanya sudah. Tentang modul ajar. Oke, datanya ada enggak? Sudah ada enggak? Kualitasnya ada enggak? Apakah kualitasnya sama? Ini memang sudah memenuhi ketentuan modul ajar. Yang ini belum, kita sudah punya datanya? Ada Pak, dari hasil analisis supervisi sudah ada datanya Pak, mana yang modul ajar yang sudah memenuhi. Tapi pada umumnya untuk modul ajar itu teman-teman sudah mencapai sesuai kriteria modul ajar. Oke, nanti kita lihat datanya. Berapa dari semua teman-teman yang sudah punya modul, berarti baru kuantitas. Kemudian kualitasnya bagaimana lagi? Apakah memang sudah sesuai dengan aturan main modul ajar? Yang di sana harus mengakomodasi tentunya diferensiasi tadi. Beberapa pilihan umpama bagaimana medianya, apakah semua siswa untuk semua kelas sama saja medianya. Terus masalah digitalisasi tadi. Di digitalisasi tadi ada tadi dari Bu Nana, Bu Kem, Bu Inga, PAI, sudah banyak tadi yang mengemukakan menggunakan digitalisasi. Walaupun dalam persentasenya kalau dari seluruh guru, tak usahlah dari seluruh guru, dari seluruh mata pelajaran kita berapa? 15. Belum lagi muncul semua mata pelajaran, dan jangankan semua, 50% tadi belum lagi muncul tadi. Dan ini baru juga kuantitas menggunakan digitalisasi. Bukankah muaranya capaian indikator CP dari yang kita berikan kepada siswa? Kan itu nanti indikator utamanya. Apakah memang silakanlah menggunakan games, menggunakan apa, tetapi kalau bisa nampak akan kalau sebelumnya yang dengan tidak menggunakan ini, siswa susah umpama mencapai indikator CP, TP, ATP. Rupanya indikator TP-nya baru tercapai umpama 50%. Dengan menggunakan kuis, waktunya bisa lebih pendek, capaian indikatornya bisa 80%. Kalau bisa itu yang kita kemukakan, baru dia akan bernilai praktek baik. Tapi kalau seandainya dengan sukanya siswa main games tadi, tapi rupanya kita tidak jadi media ini untuk mempercepat anak tercapainya CP, maka itu akan sia-sia. Maka tetap juga jangan keberhasilan yang kita beri label dengan praktek baik itu berhasil mengantarkan siswa lebih cepat dari tanpa digitalisasi, kira-kira seperti itu. Kemudian masih tentang digitalisasi, tadi muncul persoalan dari kendala-kendala baru cuma satu, seperti kendala modul tidak terkendala, kemudian diferensiasi tidak terkendala, tetapi saat dicapai yang tadi salah satunya untuk digitalisasi, ada kendala yang mestinya tadi lebih dalam kita bahas untuk kita tindak lanjuti ke depan yang disampaikan oleh Pak Anto. Kalau tindak lanjut mengenai kendala yang kedua atau mungkin kendala yang pertama tentang hotspot, tentang bisa terjangkau, itu gampang selesai. Panggil orang Telkom, orang Indo, dengan siapa kita berurusan itu? Dengan Telkom, panggil Telkom, bayar uang, selesai persoalannya. Tapi ada kendala tadi yang mungkin jadi bermasalah bagi teman-teman semua. Tetapi belum lagi kita bikin kesepakatan untuk ke depan seperti apa. Kendalanya penggunaan yang disampaikan oleh Pak Anto tadi, HP tadi. Caronyo mengatasi anak-anak nan masih
menggunakan HP tidak pada tempatnya, mungkin nyuruh-nyuruh atau mungkin seperti apalah. Kita yakin mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah bisa mendisiplinkan anak-anak dalam menggunakan HP, sehingga saat melakukan pembelajaran mereka memang menggunakan HP sebagaimana seharusnya. Dan di situ pasti ada praktek-praktek baiknya yang dilakukan oleh teman-teman lain, bagaimana supaya bagaimana anak-anak dalam kelasnya tidak menggunakan HP tidak sebagaimana seharusnya. Dan itulah mungkin yang harus kita berbagi. Titik ambo caranya kalau pakai HP model-model kok, mana tidak pakai HP model hukumannya. Kalau saat HP tidak dipakai, HP dikumpul. Nah, itu yang jadi praktek baik itu untuk kita bisa berbagi. Tadi belum lagi muncul persoalan-persoalan yang menjadikan solusi itu. Dan kami yakin mungkin 50-50 barangkali. Separuh mungkin sudah bisa mengendalikan anak memakai HP, karena mungkin ada strateginya. Saat menggunakan HP baru HP boleh keluar. Kalau seandainya enak, HP harus disimpan. Kemudian bikin kesepakatan kelas saat tidak menggunakan HP, yang memakai HP, yang masih kedapatan memakai HP, bagaimana komitmennya. Itu salah satunya umpama. Kalau seandainya ada teman-teman lain yang sudah melakukan praktek baik untuk kita saling berbagi, kemudian kita buat kesepakatan umpama, oke, untuk 6 bulan ke depan aturan main HP di dalam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kita coba aplikasikan itu. Setelah dilakukan 3 bulan, ada lagi kendala enggak? Kalau ada lagi kendala, itu nanti kita refleksi ke depannya, sehingga nanti 3 bulan berikutnya masalah penggunaan HP tidak akan ada lagi persoalan. Itu salah satu sebetulnya yang mungkin kita harus bikin kesepakatan, dan kesepakatan itulah yang dalam bentuk tindak lanjut 3 bulan ke depan bagaimana mengatasi penggunaan HP yang tidak pada tempatnya, ataulah pada tempatnya semua. Cuman Pak Anto saja, tinggal Pak Anto nanti minta lagi ke teman-teman yang sudah punya praktek baik mengawal HP itu gitu. Jadi barangkali itu Bapak Ibu, intinya adalah kalau 3 tadi persoalan, ayo kita tuntaskan betul yang 3 ini. Diferensiasi tuntas, ada datanya bahwa itu sudah tuntas. Digitalisasi memang tuntas umpama, modul memang tuntas. Dan ingat, indikator ketuntasan yang 3 ini kan terkait tadi dengan pencapaian visi misi, khususnya untuk siswa tentunya pencapaian ATP kita, apakah memang sudah ngaruh dia pada pembelajaran? Karena walaupun bagaimana, ini kan nuansanya kurikulum merdeka. Semua hasil datanya itu memang membawa perbaikan kepada pembelajaran. Kita harus punya data itu. Barangkali itu Bapak Ibu untuk kedepannya, untuk bisa sama-sama kita mudah-mudahan bisa kita lebih sempurnakan, bahwa apapun hari ini kita sepakati, maka dalam waktu 3 bulan ke depan, kalau seandainya kesepakatan untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan, kalau kesepakatannya untuk 6 bulan, yang akan kita lakukan itu, ayo memang kita monitor, memang kita supervisi, memang kita ambil datanya di lapangan, tidak hanya lepas dari bercerita-cerita doang. Memang punya data kita ambil di lapangan, kita punya data dasar. Data dasarnya tidak hanya percaya kepada data hasil AN, yang pasti data hasil AN yang sudah keluar yang sekarang. Belum lagi kan? Belum. Itu kan baru data tahun kemarin. Baru data yang tahun kemarin. Padahal sumber data lain banyak. Khususnya untuk data kegiatan PMU kita ini, ayo betul-betul ambil data. Sehingga salah satunya tadi, Pak Ibu, awak punya modul sedonya, tapi ada sebagian yang untuk kualitas modul ini masih kurang. Apa kira-kira kendala? Ayo kita urai bersama-sama, bikin kesempatan ke depannya. Atau mungkin dari sebagian teman-teman ini ada modul yang sudah bagus. Apa cara membuat modul kan rancak, tolong sampai aja kawan-kawan, ayo kita berbagi praktek baik. Barangkali demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa sama-sama kita ino-ino ke depannya, yang tak lain tak bukan membawa kita, sekolah kita ke level yang lebih bagus lagi ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yul, kita sampaikan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi sebagai tambahan dari simpulan yang kita sampaikan Bapak Ibu, dan ini adalah masukan bagi kita bersama untuk kita yang terkait langsung dengan kegiatan PMO,
yaitu kepala sekolah, para wakil dan juga nanti komite pembelajaran di sekolah. Mungkin dalam kegiatan ini apa yang telah kita laksanakan kepada Bu Emil, Bu Us, Pak Anto dan Bu Ikem, tolong nanti apa yang disampaikan oleh Pak Yul sama kita catat, kemudian apa yang sama kita tindak lanjuti, terutama mungkin berupa permintaan atau tugas yang telah sampaikan berupa data-data baik kuantitatif kualitatif terhadap apa yang kita bicarakan pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan kendala-kendala menyangkut yang disampaikan Pak Anto, mudah-mudahan nanti Bu Yanti dan Bu Yanti, ini kerja kita berikut. Kalau nanti tidak ada rekening sesuai dengan penaikan daya listrik dan juga daya MBS-nya dari internet, maka ini kita sampaikan kepada komite. Terima kasih Pak Datuk, mudah-mudahan sangat menginspirasi bagi kita semua. Tepuk tangan dulu bagi kita semua Pak Ibu. Demikian PMO kita hari ini, PMO yang ketiga. Tinggal lagi 3 sampai bulan Juni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yul tadi, yang kita harapkan dari sekolah ini adalah adanya perubahan, peningkatan dan suatu kemajuan terutama di dalam pembelajaran. Dalam penyampaian tadi mungkin ada yang tidak berkenan dan kami minta maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.